Tentang kitab Al-Awfaq, para ulama telah menjelaskan bahwa kitab ini telah dinisbahkan secara dusta kepada Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala. Memang ada perilaku orang-orang zindik atau orang-orang kafir bahkan, yang mereka ketika hendak menjajakan kesesatan mereka, di antara caranya yaitu dengan menisbahkan sebuah karya kepada para imam-imam kita. Kaitannya dengan tamaim atau jimat-jimat seperti ini, banyak penisbahan secara dusta kepada para ulama kita. Padahal jelas, jika kita mau menelaah, tidak perlu keahlian khusus sebenarnya, kita akan tahu bahwa itu adalah penisbahan yang dusta adanya. Seperti misalnya ada sebuah kitab yang berjudul Kitabur Rahmah Fit Tibbi wal Hikmah. Kitab ini selain berbicara tentang pengobatan, juga mengajarkan adanya sihir, kemudian jimat-jimat, dan bentuk kesyirikan yang lainnya, yang dinisbahkan kepada Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Dan di Indonesia bahkan buku ini sudah beredar karena sudah ada terjemahannya. Yang selanjutnya, jika kita membaca karya Imam Al-Ghazali, kita akan tahu bahwa kitab seperti ini mustahil dibuat oleh beliau. Apalagi kalau kita membaca karya beliau yang berjudul Al-Munqidh Minadh Dhalal. Itu kita akan tahu bahwa tidak mungkin sosok seperti Imam Al-Ghazali mengajarkan kita untuk membuat jimat-jimat yang dilarang dalam syariat. Yang selanjutnya, di dalam kitab Al-Awfaq, nyata sekali kesesatan dan kesyirikan yang diajarkan di dalam kitab tersebut. Misalnya kita dapati di situ diajarkan cara menyantet orang lain, yaitu dengan cara dibuatkan sebuah boneka, kemudian ditulis kalimat-kalimat seperti ini, dan kemudian ditanam di halaman rumah orang yang kita benci tersebut. Demikian juga di dalam kitab Al-Awfaq, itu disebutkan bahwa jika seseorang hendak merusak perkawinan orang lain, itu dengan menuliskan kalimat-kalimat seperti ini, nanti perempuan yang kita kirimi sihir ini akan memukul-mukul sendiri perutnya atau kemaluannya, yang akan menyebabkan dia kalau hamil akan keguguran. Bahkan dalam kitab tersebut diajarkan memanggil nama-nama tertentu, yang itu tentu bukan malaikat, karena malaikat tidak mungkin bisa dipanggil dan dijadikan sebagai khodam. Maka kemungkinannya itu adalah jin atau bahkan syaitan. Mustahil Al-Imamul Ghazali mengajarkan kita untuk memanggil nama-nama jin atau syaitan untuk dijadikan sebagai penolong dalam urusan kita. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, sekalipun katakan karya seperti itu benar, adalah tulisan ulama kita seperti Imam Al-Ghazali, tidak serta-merta kemudian menjadi pembenaran kita boleh melakukan kesyirikan atau membuat jimat-jimat yang jelas dilarang dalam syariat. Benar, kita menghargai perbedaan pendapat. Para ulama terkadang berbeda pendapat satu sama lain tentang sebuah permasalahan. Tetapi kita perlu ingat, berbeda pendapat yang dibolehkan oleh para ulama, yang boleh kita ambil pendapatnya adalah dalam masalah-masalah furu', bukan dalam masalah-masalah usul, apalagi yang mujma', yang disepakati oleh para ulama. Lihatlah kaidah para ulama ketika menjelaskan, boleh kita mengikuti pendapat para ulama manapun sepanjang itu tidak bertentangan dengan ijma'. Sedangkan kita ketahui bahwa membuat jimat itu disepakati keharamannya, ulama hanya berbeda pendapat jika itu adalah ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW atau doa-doa yang kemudian diambil berkahnya. Sebagian ulama membolehkan, sedangkan ulama yang lain tetap mengharamkan. Ulama yang membolehkan sekalipun itu dengan beberapa catatan-catatan, yaitu di antara catatannya adalah diniatkan itu untuk tabarruk. Yang kedua, tidak boleh memiliki keyakinan bahwa benda atau ayat yang ditulis itu memiliki kekuatan magis tertentu. Kalau toh kemudian diberikan pertolongan oleh Allah, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya adalah bahwa membuat tamaim yang itu bukan tulisan Al-Quran, bukan doa-doa yang diajarkan Nabi kita SAW, adalah sesuatu yang haram, dilarang, dan mereka yang mengajarkan kesyirikan atau kesesatan seperti ini mencoba melegalkan dengan menisbahkan secara dusta kepada para ulama-ulama kita. Maka berhati-hatilah.